Dengan ya hal seperti itu Skypierce dapet akhirnya dia. Tetap gak ada Chow, tidak akan diberikan ke Opi ternyata. Sama-sama respectnya buat Chow. Butterflies born by Pusing. thy wish, Pusing lagi. guided by lanterns Tapi tetap tidak boleh ada Fanny. Cuman sekarang waktu ya SRG bisa saja memenangkan di game yang ke ini ya, karena mereka juga udah belajar juga dari game yang pertama. Dan fun fact, Waduh, ini ngeri banget fun fact-nya. Stormy mempersiapkan setiap pertandingan dengan meminum 1 kaleng minuman energi dan juga menyisir rambut. oh, itu preparationnya kayak begitu ya. Iya. Karena mereka juga siapin sisir di sana sih. Kalau kita apa om preparationnya? Om? Apa ya? Makan dulu kan sebelum nge-stream kan. Oh iya bener. Preparation. Ikut kompetitif enggak, nge-stream aja. Suyo di band CFU. Ada Hayabusa. Kalau mau dibuka Hayabusanya ada. Hylos masih ada tadi. Yang merepotkan banget sebenarnya tadi Hylos. Langsung kah Hylos? Atau Matilda Alpha kan? Matildanya kuat banget juga di sini. Tapi benar nggak di pick dan nggak di ban juga om. Dari Matilda. Allow me to lead the charge. Your team is picking. Hilda lagi. Masih Hilda. Oke. Apakah Hilda ini sebuah perangkap ya? Iya. Jadi biar Crab ini nggak pakai hero EXP yang lebih kuat lagi gitu loh. Hylos lagi. Gas. Hylos. Gimana ini yang menjadi penyeimbang untuk ritmenya mereka juga kan tadi. Bisa Penyelamat sih, juga dengan revitalize-nya. Tapi tetap aku suka Alpha sih kalau ketemu Hilda tebel-tebel ya. Fighter sustain kasih damage. Kalau emang tadi strategi yang pertama juga masih cukup masih berhasil dengan hal tersebut ya kena apa salahnya menggunakan hal itu lagi kan gitu di game yang kedua. Oh. Karena SRG karena mereka udah punya Hilda sekarang ya. Mereka bisa buka assassinnya mereka. Iron Steel, ready to engage. Hylos. The tyrant of wrath, Moskov. and burn this wretched world. Hylos Moskov. Cepet ya. Skopnya langsung ya. Tapi Hylosnya PR kan. Ini gimana nih sekarang buat pegang kudanya nih? Butuh true damage mungkin. Butuh yang bisa cepat penetration. Nathan Kari. Atau Matrix. Kalau Cloud kayaknya kelamaan deh. Tadi kan Cloudnya udah jadi contoh tuh tadi tuh. Kayak lama banget Cloud buat pukul si Hylosnya. Ini revitalize nyala, Hylos juga punya regen yang gede, udahlah. Ada Glorious Pathway juga kan. Iya. Slow banget gitu kalau kita jalan. always on the way. Akhirnya Alpha Matilda. Akhirnya keluar apa yang kau inginkan. Karena ya masih bagus. Cuman ya entah kenapa sih. Mungkin karena banyak pick-pick yang bisa buat main kiting jadi 2 hero ini kayak terabaikan ya. Alpha dan juga Matilda. Yuk kalau mau fancy mage nanti di last picknya bisa di pick Xavier mungkin. Fancy match ya. Kayak yang sangat-sangat jarang kita lihat. Yep. Baru kemarin keluar. Dibuka sekarang no jungle. Ya berarti mereka juga bisa mengamankan di area midnya juga, atau mereka akan mengamankan dari jungler terlebih dahulu juga nih. Jungle-nya bisa disimpan ya. Kalau mereka mau keep jungle-nya Khalid, ini opsi bagus Yep. buat ngelawan Matilda. Khalid dulu kan? Time to drop No. the beat of the flash. Your team is Joy banning. langsung Langsung diambil. Joy. Sebelum di ban mungkin. Diambil buat Joy-nya. Tapi setidaknya nggak untuk bisa menghalau dari pergerakan Matilda ya, open map-nya kah, bagaimana memanggilkannya, ataupun yang nantinya untuk bisa mengacaukan strateginya dari Sefu. Bisa dong, ini mereka nggak nge-ban ya. Mereka waktunya untuk bisa menghilangkan lagi. Enak banget dong. Si SRG-nya. Iya SRG-nya. SRG kayak mereka udah nutup kayak Eve-nya, mereka udah Iya. nge-ban lagi. Your team is banning. Kayak Nathan ya. Yang bisa fast penetration, fast untuk menghancurkan bagian depan, dieliminasi dulu biar Hylos-nya terjaga. Jadi Hylos-nya bakal nge-deny atau nge-buying time buat CFU biar mereka bisa lebih sustain untuk melakukan longer team fight. Jadi mid laner yang belum kelihatan seperti antara Valentina Faramis juga masih bagus ya. Aurora pun masih oke banget nih untuk pegang ke Alpha. Oke. Sementara itu sekarang waktunya untuk SRG, mereka melakukan ban lagi. Sejauh ini belum terlihat area mid, apakah mereka akan mengadu nih, memperkecil, tapi resikonya akan jauh lebih besar lagi untuk mereka. Destroy. Zaz. Gas ternyata. Kayaknya ada Zaz nih. Terelim ya Zaz ya setelah kejadian tadi. My life. Your team is Karit. banning. God laner sedang ditutup oleh CFU dan last bandnya. Kalau masih ada mid laner satu lagi, Valentina sih paling oke kalau mereka mau ban mid laner ya. Aurora juga masih oke juga Aurora.
Karena ada 2 nyawa nih. Karena mereka udah ngebawain 2 magic juga, 3 berarti nanti buat CFU. Dan sedangkan Hylosnya masih dengan posisi flex. Bisa main buat roamer, bisa main buat EXP lane. Dan last band dulu. Tadi ya sebenarnya untuk yang ngalahin SRG di game 1 sih harusnya udah ketutup ya. Chip misalnya kalau takut dengan chip. Said there are no shortcuts Okay. in life. Your team I is- literally ternyata. invented one. Mereka tidak mau melawan hero itu. Ya kadang kalau sampai ketemu dengan chip lumayan sulit ya buat alpha apalagi nih. Find a way, even when all is Dan itu dia forlorn. Vexana. Wow. Fix sana ya. Fix sana oke Untuk sih. mengacaukan pergerakan dari Hilda ataupun dari Alpha. Alpanya maju Iya. maju puyeng. Alphanya maju lompat puyeng. Nah itu Iya. yang serem kalau ketemu fix sana ya. Cuman setidaknya ini kan ada tiket pulangnya gitu loh dengan dari Matilda. Kita lihatnya kan seperti apa lagi. Tapi Matilda juga bisa ngacak-ngacak player lawan loh. Iya. Circling Eagle, Guiding Wind ya, manggil temennya, nambah backupan udah. Ini kalau Hildanya pasti XP sih kalau Hilda ya, Romer Matilda. Midnya, kalau midnya mau yang kuat sebenarnya tadi pengen bilang Aurora nih ya, tapi ditambah dengan Joy takut susah nanti dia. Mereka bisa ambil Yves. Yves-nya juga susah ketemu dengan Hylos. Magic flows I've as been waiting freely for as so the long. wind. Kari Kari. dan Veil. Ini yang mempercepat badan. Wehey, Veil. ada Veil. Iya, Asik. Kari Veil. Ya, Veil is okay, tapi mungkin tidak sih berhadapan dengan si FU dulu nih, karena 4 awalnya ini nggak bakal bisa di burst di early game ya. Kita bicara soal early game nih. Veilnya nggak bakal terlalu bagus di early game, karena sekali solusinya habis, jadi itu Dia pasti hanya dapat menjadi korban. iya. Iya. Dia Jadi hanya fail, akan bukan pergi- fail. Waduh, jadi fail tuh. Jadi fail dia. Susah nih buat fail sebenarnya ya, meskipun di buff nih buat ultimate ini lebih cepat kan untuk meledak. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk bisa ngedodge. So, last picknya Oke, Tigreal, lanjut lagi. Soul of Iron. Gatot Gatot kacau. Gatot kaca tebel dan kuat dan bisa menjadi batu sandungan sekarang untuk SRG. Yang dimana ingat ini adalah last game buat SRG sebenarnya kalau mereka kalah. Dan mereka membawakan 1 hero yang cukup jarang buat di pick, Veil. Pick kedua di M series. Wah, ini mereka gede nih di sini. Serem ya? Taruhannya nih Om ya. Ya, Lolos atau tidak? Veil or fail. Fail or fail. Oke. Kalian yang ada di kolom komen teman-teman. Coba prediksi. Hmm. 1 sama atau 2-0? Apabila 2-0, SRG akan pulang di rumahnya sendiri. Iya. Nah ini dia kesempatan untuk si FU juga. Dan apakah spell Purify akan bisa menghindari nanti untuk Windstorm yang dilepaskan oleh Veil? Let's see, karena kita akan masuk ke dalam game kedua untuk skor keunggulan bagi si FU 1-0 dan cukup dekat untuk mereka bisa lolos ke babak knockout stage. Yap. Oke, ini dia waktunya kita akan langsung terbang menuju ke line of dan kembali menyaksikan akan seperti apa lagi. Wow, predik di kolom komen sepertinya banyak yang 2-0 ya. Bisa 2-0 rata-rata. Karena emang serem sih draftnya. Kesannya serem loh ini. Kayak mereka bisa nge-burst, tapi burstnya nggak gede banget kalau pakai Veil ya buat di awal-awal. Kalau nanti di late game ya is okay lah kalau jadi full item juga. Bener-bener tuh keramnya disuruh pulang. Iya. Iya, kalau waduh mah kayak udah bodo amat, aku yang penting dapetin XP. Aku recall nanti aku balik lagi, aku gitu lagi ya, diulang-ulang aja terus gitu. Oke, tapi aku suka sih. Mungkin item dari Stormy sendiri, talent dari Stormy sendiri agak beda ya, karena dia membawakan weapon master berarti. Ada kuning sendiri, Lethal Ignition, Agility dan juga Emblem Match yang dibawakan. Sama-sama juga masih tetap dengan basic common emblem untuk kedua marksman. Yang dimana ya 2 marksman ini akan bermain dengan cukup late game ya. At least nih ya, buat SRG ada insurance dari Kari yang mereka bawa. Yep. Mereka punya attack speed nanti. Ini juga dari Moskop juga ada tipikal permainan, ada Moskop jahat nih Om. Yap, Dari tim lawan tuh kalau udah mau sedikit lagi tuh mau udah dapetin minion, didorong. ini orang mundur. Udah jaraknya di luar gak dapet. Ya, dan Yums dengan emblem support ini. Extra movement speed ada, terus juga menggunakan Wilderness Blessing. Main berantem di dalam rumputan, keram kapan tumbangnya. Ya, lama banget itu. Lama banget. Lama banget. Terus aku berharap tadi misalnya kalau Rich, gak numpang lewat. ya last picknya misalnya kalau Wadu gak dapetin Halos ya ada glue juga sih kalau mereka mau pakai. Oke. Seperti itu kan top lane-nya lihat, wah singnya bahkan pressure-nya masuk banget loh ke Innocent. Yap. Dan sekarang wadunya diusir masuk ke dalam area. Autotarenda milikin sendiri tapi Sekis melihat ada kejauhan.
menunggu apakah waduh opposition baru akan disikat habis-habisan. Ya. Nah, ditarik unbreakable ada. Tapi ya masih bisa diusir mundur juga, dan tugas dari Kram adalah untuk melakukan zoning dan tampaknya Wedge. berhasil. Oke, ada spiral apa ini udah dikeluarkan dan revitalize. Sudah terlihat dan tidak ada HP yang berkurang yang sangat signifikan. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di dalam area tersebut. Tapi OP menjadi korban. Ada satu player pertama yang menjadi korban dari CFU Gaming. Ya, terkena wind blow. Dan juga segala kombinasi ya tadi ya. Windstorm juga ada tadi. Dilepasin semua wind blow, windstorm, windblade udah keluar semuanya. Dan ada yang tumbang tadi. Jadi yang buat susah kalau kita lawan Veil itu movement speednya dia. Dengan stacknya kalau nggak salah di angka 8 nanti ya. Membuat dia bakal sangat sulit untuk bisa dikejar. Dikejar, lari terus. Larinya kayak, wah kenceng banget pokoknya deh. Wah. Dia Kacau. dibantu oleh angin namanya. Iya, itu jual sepatu juga nggak apa-apa sih, bisa buat dia ya. Sementara detektif ya agak terhalang sedikit lah buat detektif untuk bisa farming atau dapetin turtle-nya. Sementara SRG sepertinya mereka tidak minat untuk mendapatkan turtle yang pertama. Atau baru akan mulai dulu, karena Sekis lebih memilih untuk melakukan farming ya. Ditahan dulu mau Ditahan aja. Udah main 3 loh ini. Wuhu, ada windblade tadi udah keluar kembali. Sementara sekarang Z lihat dari kejauhan. Ada pergerakan dari Yums akan menghalangi pula, namun di area terdepan Kram lah sosok yang bisa mengusir mundur. Ya, tidak ada halangan sama sekali, dan SRG sepertinya mereka bisa pegang buat early game-nya. Jelas ini adalah kabar baik untuk Uset dah. Meledak. Oh. Ya itu emang tuh. Itu masih di level awal loh kalau belum punya item. Nah, minusnya Veil tadi kalau belum punya item susah nih buat pick off. Tapi kalau sampai dia unggul 1-2 item dibandingkan dengan lawan, wah. Itu buka ulti dulu pun sekarang gak ada masalah. Windstormnya dibuka dulu. Karena kan terlalu cepat dia. Iya, animasinya udah sangat-sangat cepat sekali. Ya makanya aku bilang kayak Sing pakai Purify juga, biasanya udah meledak duluan tuh. Purify-nya ke-trigger. Oke, karena nggak mau dihajar, tapi ternyata untuk kali ini Sing ada 2 player yang mau dihajar tepat pada depannya mundur lagi. Ya, harus cari posisi sebenarnya buat CFU-nya ya, karena mereka harus bisa menghindari damage wind blow yang dilepaskan dengan Stormy juga. Innocent, corrosion sight buat dia. Sementara detektif belum dapetin target secara terus-menerus ya, kayak ini Joy-nya harus bisa pegang di early game juga untuk mengganggu at least, tapi belum ada gangguan sama sekali. Oke, sementara Kram akan pergi lagi menuju ke landing yang berbeda. Kami akan bertemu dengan rekan-rekannya karena ada objektif yang berada di bagian atas. Yap, dan setup buat SRG nih yang hanya menyisakan Kram untuk open vision nih buat Stormy yang akan menunggu di bagian bushnya. Jadi kalau sampai nyebrang di bagian bawah sana langsung ditiup pas itu kena blow. Tertiup ya. Ditiup ubun-ubun gitu. Masuk angin. Sukses. Tapi emang kayak kondisi yang seperti ini sih yang dicari dengan SRG, kayak oke, mereka punya pressure. Mungkin waduhnya bakal dibiarin buat Waduh. farming. Oke, waduh. Masih berhasil mundur. Tapi Sekis mundur kembali. Ada Kram yang tepat berada di depannya. Ya ini gangguannya mau kembali Innocent di bagian atas. Lagi diganggu juga memang buat Innocent ya. 2 melawan 1 di bagian bawah, tapi sepertinya untuk Waduh pun masih bisa bertahan. Tapi ini pula yang dilakukan oleh Opi dan juga Sing. Ya, rotasi kah yang dilakukan oleh SRG Nope, setup yang dilakukan dengan mereka. Wih. Oh, Oke, cukup sakit tadi masuk ke dalam tubuh dari Yums. Tapi kita tahu ya regen SP yang dimiliki oleh Yums sangat-sangat besar. Ada detektif yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Dan gagal sepertinya 2 jungler untuk bisa mendapatkan karakter-karakternya berhasil diamankan oleh Innocent. ya Innocent yang dapat tadi ya. Retribusi dari detektif juga sudah lumayan terbuka sebenarnya. Tapi masih terlalu cepat dan bisa di-secure tadi untuk Innocent-nya. Tapi bottom lane-nya. Waduh, tertangkap sekarang. Waduh, masih ada satu regen SP yang sangat-sangat besar dan juga Glorious Pathway. Ya, langsung kembali penuh lagi. Revitalize, Glorious Pathway. Yang tadinya hampir tumbang. Waduhnya hampir penuh HP-nya dia. Nah itu dia itu. Kalau lawan Veil harus hati-hati tuh lewat di area sana. Udah standing tadi tuh. Weis. Ini dia, waduh digebukin sakit banget padahal. Coba lihat, waduh masih bertahan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. The Power of Wellness sudah dikeluarin tapi masih bertahan loh. Ya tapi masalahnya sekarang ya Innocent itu udah jadi item-item attack speed Udah juga. sakit banget loh itu Innocent. Ya ada Golden Staff tadi yang sudah selesai juga buat Innocent-nya. Sementara bottom lane-nya masih diambil dengan Zing ya tadi ya. Agak unggul sebenarnya buat CFU dari sisi objektif, tapi bakal dicabut juga dari untuk SRG karena di bagian bottom sudah ada ya belum ada siapa-siapa sebenarnya untuk bagian bottomnya. Topnya nih yang jadi kondisi ya dimana bantuan nggak bakal masuk. Joy-nya masih Oke, meledaklah sudah. Berhasil tadi Veil. Langsung saja menghilangkan Kara. Ada Rising, mission complete. Dimana mereka langsung diusir mundur masuk ke dalam inner turret-nya. ya balik lagi nih karena
Joy yang berada di area jauh dan melanjangin buat lane bawahnya. Detektif berarti gak ada bantuan di bagian top. Dimana ini dibutuhkan sekali tadi untuk detektif bisa masuk tiba-tiba di belakang untuk men-trigger. At least ada Purify yang keluar. Ya kalau gak ada Purify ya mau kemana lagi? Mereka gak bakal bisa nge-trigger apapun sih buat Purify-nya. Ini deh. Stormy santai, pokoknya Stormy paling belakang tapi anginnya paling depan. Ya, kondisi menangnya buat CFV ya pancing aja sih buat Stormy-nya keluarin Purify-nya ya. Gatot kaca. Itu ada buat bisa mancing After of Guardian. Atau mungkin dengan efek-efek Fear lah yang bisa dipegang dengan Z juga. Pertukaran sudah terjadi untuk area bottom lane. Yap, tapi detektif masih ingin lebih. Detektif, ada satu lagi. Spiro Alpha tadi dikeluarkan, turtle-nya berhasil diamankan. Sementara sekarang coba lihat Kram yang mencoba bisa masuk ke area terdepan. Ada sebuah Pattern of Guardian tadi langsung dikeluarkan tapi meledak di dalam satu area tersebut. Kehilangan SP cukup banyak. Singnya punya Golden Sap tapi belum bisa mengantarkan damage-nya. Ya, dan kelihatan sulit sekarang si FU Gaming sedang dipegang oleh Selangor Red Giants. Mereka tidak bisa keluar dari tekanan ini. Dan bahkan ya untuk seluruh mapnya hampir keseluruhannya dipegang oleh Selangor Red Giants. Ini diambilin satu demi satu juga untuk area orange buff-nya. Dan lihat itu dia Windblow. Dilepaskan untungnya masih meleset memang untuk Windblow-nya. Tapi player dari SRG ini udah terlalu banyak di bagian top. Yap. Oke, yang standing lagi kah sang kuda. Yang bisa langsung dikeluarkan tapi ternyata Spiro apa tadi terlihat. Coba lihat OP-nya menjadi orang terdepan, tidak kuat dong. Yep. Sangat-sangat tidak bisa menahan damage dari Selangor Giants. Ini udah jadi ya berarti untuk beberapa pemain mereka. Dan Kram dari tadi juga selalu join team fight. Sudah jarang kita melihat ada Kram yang melakukan split push, tapi dia join team fight menjadi badan buat rekan-rekan yang lain. Dan disupport jelas dengan Stormy hanya melemparkan angin-anginnya aja. Dilepasin untuk Windblow-nya. Kalau ada yang kena knock up ke atas bisa ada Windstorm yang dilepaskan juga oleh Stormy. Dipanggil lagi. Yep. Yuk ke landingnya yuk. Nah ini memang masih menjadi power pick sebenarnya untuk SRG ya. Bisa dibilang menjadi salah satu draft yang terbaiknya buat SRG kalau mereka dapetin Matilda dan juga Alpha. Ingat, mereka best of 3 series 90% win. Jadi ini hanya memberikan 10% buat lawannya. Sementara kita melihat CFU Gaming ini kayak angka 10%-nya belum ada nih di game kedua nih. Mau dekat salah, gak dekat juga salah ya. Ini ya bisa dibilang benar-benar 10% ya nih kalau kayak begini. Posisinya. Kita kasih, aduh gimana ya. Winnya nih 90% yang susah buat dipatahin juga. Dan ya SRG lagi dan lagi mereka tetap bisa melakukan push di area mid. Ambil purple-nya karena lagi, wah Retribution kelihatan. Jelas free lord bagi Selangor Red Giants. Mereka bisa langsung start buat ambil lordnya atau mereka bisa nunggu dulu untuk membiarkan ya Sekis ambil orange buff baru mereka bisa start nanti buat lord. Karena detektifnya juga gak gunain dari retributionnya barusan gitu loh. Baru bener-bener dari Sekisnya dan mau tidak mau mereka harus ngedelay beberapa saat sebelum nantinya mereka akan memulai kembali setelah retrinya udah ada. Buset ya di-delay tapi lu gak di-delay om. Dijagain di depan. Kira dia mau ambil orange dulu sabar dulu ya kan. Tapi ya oke. Gak bisa mendekat sama sekali memang dari CFU Gaming. Bagaimana cara mereka untuk bisa mendekat sekarang ya? Ya salah satu jalannya split push sebenarnya. Tidak perlu retri. Iya, apa itu retri? Aku cuma pancingan. Aku start lord. Oke. Selangor Red Giants selangkah lebih dekat untuk masuk lagi ya ke dalam game yang ketiga. Ini kayak gak dikasih main loh CFU Gaming. Mau dekat gak bisa, gak dekat juga ya mereka harus membuka sesuatu dong. Yep. Karena item dari Stormy nih, Genius One, Glowing One. Alright. Sudah ada 2 item. Buset deh digebukin kayak begitu. Hey, dihajar kah? Satu terakhirnya. Masih berhasil bertahan. Wow, berhasil menggocek tadi dan masih ada Windstorm yang membuat. Ada satu pergerakan dari Joy tadi terangkat sedikit. Ada informasi yang udah didapatkan. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan namun masih gagal. Yep. Dan topnya lagi-lagi di sini. Masih ditahan juga ya. Hanya dengan satu Lord yang memang secara impact gak terlalu besar kalau kita lihat. Tapi ada Super Wave Minion yang sudah men-trigger nih untuk defensive shield dari Bastard Mid. Yap. Avatar of Guardian. Tidak kena karena siapapun dan dihajar habis-habisan. Ada jalan belakang tapi masih gagal. Sakit banget damage dari Kari. Ya udah jadi semuanya nih buat item-itemnya juga. Early Snowball yang tidak tertahankan SRG. Mulai menunjukkan bagaimana kualitas mereka juga. Sedangkan Marksman Trinity baru didapatkan Sin di menit yang ke-11. Cukup terlambat memang, tapi masih ada waktu seharusnya kalau mereka bisa tahan tekanan yang sekarang. Waduh. Udah. Selesai. Yep. Apakah mereka masih bisa bertahan? Karena sekarang coba lihat Innocent yang maju. Terlalu sakit damage yang bisa dihasilkan. Spirit of Destruction sudah langsung connect pula. Tapi masih ada Speedy Like Will tadi yang ada di dalam tubuh dari Kari. Yep, dan bahkan diteruskan juga untuk bottom lane-nya. Langsung diambil base turret-nya. Selangor Giants, mereka akan mundur dulu sekarang untuk memperkuat lagi posisi mereka. Keunggulan mereka yang tidak ingin mereka serahkan.
6-0 loh poin kill. Tidak gerak sama sekali. Berhasil dari segala sisi. Itulah yang udah terjadi dilakukan oleh Selangor Red Giants. Yap. Dan tekanannya sih nggak berhenti dari tadi loh. Kayak crampnya bisa selalu muncul juga. Terus juga backup damage dari Stormy yang tidak bilang, wah ini Stormy kalau gak jadi ya susah banget buat Veil. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, Veil jadi kayak bagus banget. Karena mereka harus fight dan Stormy bakal bisa ngedeliver support damage di belakang. Tarasing masih melakukan farmingan untuk mempercepat lagi perolehan gold yang dimiliki. Belum lagi dengan area defensif mereka yang semakin kecil. Yap. Semakin susah buat dapat gold. Waduh. Dan tekanan juga masuk dengan angka 6-0 ya. Yang kalau kita lihat di bagian atas sana 6-0 ini bukan 6-0 yang gimana gitu, kayak 6-0 yang memang team fight-nya nggak terlalu banyak, tapi selalu penting-penting semuanya. Dan yang penting itu adalah SRG-nya. Mereka nggak ngasih apa-apa sama sekali buat CFU. Jadi mau dekat salah, nggak dekat juga salah kan. Mau kontes di Lord ini boleh, tapi dengan balasan apa gitu ganjarannya. Karena di bagian bawah, lagi-lagi nih lane jauhnya dipanjangkan dengan Cramp. Yap. Udah langsung dipercepat aja. Retri nggak ada retri udah gas ini mah. Iya. Orang zoning udah menang banget. Wey, meledaklah sudah masuk satu persatu. Overthrow Guardian. Tapi ternyata ada sebuah serangan lagi yang dilakukan. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Moskov itu sendiri malah membuat dirinya pun langsung menghilang. Karinya benar-benar menghilang dan coy. Akan kemana cepat Winter Crown dikeluarkan tapi Innocent yang masih sempat dikejarkan sedikit lagi tersisa dipanggil lagi dengan satu kali the win. Tidak sempat. Dan bahkan ini adalah team wipe untuk Selangor Red Giants. 10-0 Om Wawa. 11. 11 bahkan untuk sekarang. Wow, tanpa ada poin kill balasan. Ini adalah revenge yang begitu menyakitkan. Wow, ini namanya menghancurkan loh. Ini menghancurin akar-akarnya, hancur ini jadi. Iya, dan ini bisa menghancurkan kepercayaan diri juga nih yang dibangun oleh lawannya. Dan Veil ternyata kemunculan kedua membawakan hasil yang positif untuk Selangor Red Giants. Tanpa ada pembalasan sama sekali, CFU benar-benar dihancurkan di game yang kedua. Set Ingat, 11.